إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa duduk di masjid ini. Semoga majelis ini menjadi suatu amal kebaikan bagi kita semuanya, menjadi timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah istiqamah iman seseorang sehingga qalbunya istiqamah, dan tidaklah qalbunya istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa terkaitnya hal-hal tersebut dalam bab keistiqamahan kita di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, yang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dikatakan oleh Nabi SAW pada hadis itu bahwa iman ini tidak akan bisa istiqamah sehingga kalbu kita istiqamah. Dan kalbu kita pun tidak akan bisa istiqamah sehingga lisan kita istiqamah. Jadi kalau begitu, keistiqamahan lisan kita menjadi salah satu sebab inti untuk istiqomahnya kalbu kemudian iman. Karena itu lisan ini harus benar-benar kita kuasai, kita atur, kita terus muraqabah, kontrol, agar lisan kita senantiasa dalam bimbingan agama kita. Dan sungguh Nabi SAW juga telah memperingatkan kita tentang hal tersebut, yakni pentingnya kita menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika sahabat Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan, hadis yang ma'ruf yang insyaallah antum menghafal hadis tersebut, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan kepada
Mu'adz, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hal adulluka bimilaki dzalika kullih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maukah ku beritahu yang menjadi inti semua itu, amalan-amalan yang sebelumnya kamu tanyakan. Kemudian Nabi katakan, kuffa 'alaika hadza, sambil beliau memegang lisannya. Fa akhadha bilisanih, beliau memegang lidahnya, lalu kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hadza, tahan olehmu lidah ini, lisan ini. Maka sahabat Mu'adz radhiyallahu an kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dinilai dengan sebab apa yang diucapkan oleh kita, dicatat sebagai dosa, mu'akhad, dicatat sebagai sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, thaqilatka ummuk, wahai Mu'adz, ibumu kehilangan kamu. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim finnar, tidakkah manusia tersungkur di neraka, di atas wajah mereka, di atas hidung mereka, kecuali dengan sebab hasaid alsinatihim, buah daripada lidah mereka, omongan, ucapan yang disebabkan yakni kata-kata yang tentu maksudnya tidak diridhai Allah azza wa jalla. Ya. Kalau begitu ternyata banyak orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lisan, dengan sebab ucapan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang cukup mengerikan, ya, di mana beliau mengatakan, wa innal 'abd la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifa. Sungguh seorang hamba berucap dengan suatu kalimat yang ia tidak pikirkan, tidak dia sangka dalam pikirannya, ternyata ya, dengan sebab itu dia jatuh dalam api neraka sejauh jarak 70 tahun. Nasallallahu salamah. Ikhwani fid din rahimakumullah, ahibati fillah. Hadis-hadis itu menunjukkan kepada kita bagaimana akibat buruk dari suatu ucapan ketika tidak terbimbing oleh agama kita, oleh ajaran Nabi kita. Terkadang kata-kata itu tidak terpikir, la yulqi laha balan, mungkin terucap dengan ringan di lidahnya, tapi ternyata itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Dalam ayat Al-Quran juga ada isyarat-isyarat tentang hal ini. Ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian ucapkan dengan lisan kalian mensifati sesuatu, ini halal, ini haram, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. La yuflihun.
Nah, ini sebagai salah satu contoh. Kadang orang mudah berucap bab hukum halal, haram, ya, mengatasnamakan agama, ternyata itu suatu kedustaan atas nama agama yang ternyata menjadi sebab kebinasaannya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian kira tuduhan-tuduhan, ya, ucapan-ucapan semakna dengannya perkara yang hayyin, ringan, remeh. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal perkara itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi urusan ucapan kita yang kita ucapkan harus betul-betul diperhatikan. Tidak bisa kita anggap remeh. Karenanya dalam karya-karya para ulama kita, mereka banyak menyebutkan macam-macam pelanggaran lisan, besar maupun kecil, yang diantaranya adalah misalnya al-kadzib, kedustaan. Kedustaan ini adalah merupakan kabirah min kabairidz dzunub, merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar, yang ternyata bab ini saja kalau kita teliti di tengah masyarakat kita, apakah mereka jatuh padanya atau tidak, ternyata bab ini saja sudah banyak sekali yang jatuh padanya. Kedustaan, ya, ternyata hal yang akhirnya dianggap biasa di kalangan umumnya masyarakat. Padahal Nabi SAW dalam bab bercanda saja tidak mau dusta. Padahal itu sesuatu yang biasa dilakukan. Bagaimana dengan bab lain? Nabi tentu lebih berhati-hati dan lebih memperingatkan umat. Tapi ternyata di masyarakat, di tengah muslimin, kedustaan-kedustaan banyak terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW sudah mengingatkan kita dalam hadis yang sangat banyak tentang dusta. Di antaranya hadis yang masyhur, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan hati-hati kalian dari dusta, jauhi, iyyakum, jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh kejahatan-kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan masih saja orang itu dusta dan berusaha melakukannya sehingga tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai pendusta. Ya. Ini dusta. Yang itu akhlak yang tercela, walhamdulillah dari dulu sampai sekarang, ya, orang-orang dengan fitrahnya bisa menilai buruknya dusta, apalagi dengan syariat. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah yang mereka menjaga menjaga akhlak yang mulia di kalangan mereka di masa itu sudah menilai buruknya dusta. Mungkin kita ingat kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, ketika ditanya oleh Herakl,
tentang sifat-sifat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dia pun nggak bisa dusta. Dalam arti nggak bisa di sini nggak mau. Walaupun dia pada posisi musuh Nabi kala itu. Tapi yang ngomong apa adanya. Karena kedustaan itu akhlaknya budak-budak. Yang orang terpandang ya anti untuk melakukannya. Karena itu akhlak kerendahan. Itu saat masa jahiliyah. Ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, tentu seorang muslim harus betul-betul menjaga as-sidq, kejujuran dalam bertutur kata, kejujuran dalam berbuat. Kalau orang sudah sekali dua kali dusta, ini lama-lama bisa menjadi kebiasaan. Dan itu seperti yang Nabi sebutkan tadi, yakdzib wa yataharral kadzib, akhirnya. Ya, satu dusta, dua, tiga, empat, dan seterusnya akhirnya menjadi hal yang ringan. Ya. Dan akhirnya juga ucapan-ucapan itu kadang dipermainkan. Permainan kata-kata, permainan bahasa dan lain-lain yang akhirnya ya masuk sedikit demi sedikit dalam kedustaan dan kebiasaan melakukan kedustaan. Nah, jadi kita harus didik diri kita untuk terus berkata jujur. Ketika kita mau masuk ke ranah dusta, mau bermain kata-kata, segera didik kita untuk jangan melakukannya. Ya, jauhi kedustaan. Jujur, walaupun kadang pahit, dirasakan akibatnya dalam arti akibat sesaat, ya. Namun ingat bahwa itu akhlak mulia dan akan menjadi sebab keberuntungan kita di kemudian hari. Nah, ini bab kedustaan yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dan kita didik diri kita untuk menjauhi al-kadzib, kedustaan dan teman-temannya. Sebab ada dusta, ada tadlis kalau bahasa Arab, ya. Tadlis itu kata ulama kita, at-tadlis akhul kadzib. At-tadlis akhul kadzib. Tadlis itu ya kurang lebih yaitu memang akhul kadzib, mirip dengan dusta, ya, saudaranya. Dikatakan dusta beneran mungkin juga tidak, tapi sesungguhnya ya tadi saudaranya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul seperti yang Nabi nasihatkan. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidq. Dan hendaknya seseorang itu jujur dan terus berusaha untuk jujur. Ternyata jujur itu ya perlu tahari, perlu pendidikan pada diri kita. Perlu pendidikan pada anak-anak kita, anak didik kita, dan seterusnya. Ya, perlu usaha. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada bahaya lisan. Begitu banyak bahaya lisan yang harus kita jauhi. Ya. Dan masih banyak lagi di samping al-kadzib. Di sana ada namimah, di sana ada namimah, adu domba, di sana ada ghibah, ya, mengumpat atau membicarakan kejelekan orang lain bukan pada tempatnya atau tidak ada alasan syar'i padanya. Di sana ada al-iftira, mengada-ada atas nama orang, apalagi atas nama Allah.
di sana ada buhtan, kebohongan yang besar, ya. Al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Masih banyak lagi hasaid al-alsun, hasil daripada lisan yang itu dilarang oleh syariat. Ya. Nabi SAW mengatakan saat beliau kena musibah, ya, wafatnya siapa? Putra atau cucunya beliau katakan apa? Ya. Innal ayn la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Nih, apa kata Nabi? Mata ini menangis, kalbu ini sedih, dan kami tidak berucap kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Nah, kata-kata ini perlu sekali kita ambil pelajaran darinya. La naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Nah, ini menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini mengatakan kata-kata yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang mengingatkan kita cukup keras, ya, mungkin kita ingat kisah dua orang bersaudara, di mana yang satu rajin ibadah, yang satu, ya, sering maksiat. Yang rajin ibadah menasihati orang yang atau saudara yang sering maksiat itu. Lain kali nasihati lagi sampai pada suatu saat, ya, si saudara yang dinasihati mengatakan, Abu Izza alayya raqiba, kamu ini apa memang diutus sebagai pengintai saya? Dia pun menjawab, Wallahi la yaghfirullahu lak, atau yang semakna dengan itu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dari penampilan kisah ini secara zahir, mungkin kita menilai, wah, ini yang suka maksiat kok ngomongnya gitu. Tapi di sisi lain, kenapa ini yang suka menasihati akhirnya juga ngomongnya seperti itu? Wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Nah, akhirnya, ya, ternyata kata-kata itu justru membuat celaka dia. Secara penampilan luar kan dia bagus memperingatkan, ya. Tapi entah ada sesuatu yang kita tidak ketahui dan hanya Allah yang mengetahui. Ternyata dia mengatakan kata-kata itu, yang itu justru pelanggarannya lebih besar lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ini at-ta'alli 'ala Allah, sumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni. Kalau ini kita pikir, wah, ini begitu berani, ya. Masa dia berani bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, saudaranya sendiri. Nah, ini kan berat sekali. Mungkin saudara tadi melakukan maksiat. Nah, kalau kita timbang maksiat yang dilakukan saudara yang ditegur, kemudian maksiat saudara yang menegur, sumpah dengan nama Allah, mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak mengampuni. Ya, sepertinya dia mau mendahului Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu siapa yang mau diampuni, siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengatur dia, tidak ada yang memaksa dia. Kenapa dia berani bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni? Nah,
dari sini disebutkan dalam hadis itu bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani sumpah atas nama aku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalah. Justru aku ampuni dia dan aku gugurkan amalnya orang yang menegur itu. Subhanallah. Ya. Ya, kita meyakini Allah tidak akan menzalimi siapapun. Karena itu gambaran singkat dalam hadis itu, kita harus meyakini bahwa di sana ya ada sesuatu yang tentunya kita nggak tahu, Allah Maha tahu. Jangan dinilai ini orang yang menegur kok malah masuk neraka. Dia melakukan